رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن التقوى خير زاد ونعم المدخر ليوم المعاد. Amma ba'du. Jamaah sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah kita masih mendapat nikmat yang banyak dari Allah Azza wa Jalla. Khususnya kita berada di bulan Ramadan, yang mana para ulama menyebutkan seandainya orang-orang yang sudah wafat diberi kesempatan untuk meminta, mereka akan minta berada sesaat saja di bulan Ramadan, karena mereka sudah mengetahui hakikat keutamaan sebenarnya dari berada di bulan Ramadan. Maka ini nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Tentu berbicara keutamaan bulan Ramadan itu sudah sering disampaikan tentang ampunan yang Allah buka, tentang pahala yang Allah lipat gandakan, tentang amalan-amalan sunnah yang disebutkan dalam hadis, ya, walaupun diperselisihkan ini kesahihannya, dihasankan oleh Tirmidzi, diberi pahala seperti pahala wajib dan lain sebagainya dari keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Maka manusia, atau lebih khusus kaum mukminin dan muslimin wal muslimat tentunya, dalam menyambut keutamaan bulan Ramadan itu beda-beda. Ada yang biasa saja dan menyikapinya sama seperti di bulan-bulan yang lain. Ada juga yang menyikapi bulan Ramadan itu bahkan dianggap masalah, sehingga dia keberatan dan berharap segera selesai dari bulan Ramadan. Dan ada, dan ini golongan yang terakhir yang kita berharap berada di antara mereka, yakni mereka yang melakukan musabaqah, ya, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Dan inilah para salaf dahulu, bagaimana mereka menunggu-nunggu datangnya bulan Ramadan, bahkan 6 bulan sebelum kedatangannya. Dan mereka berdoa setelah bulan Ramadan 6 bulan lamanya supaya Allah menerima amalan-amalan di bulan Ramadan. Karena mereka mengetahui betul Ramadan ini sangat istimewa dan hadiah yang luar biasa. Maka ada baiknya kita sebutkan bagaimana para salaf dahulu menunjukkan kesungguhannya sebagai bentuk syukur berada di bulan Ramadan. Ya, maka ini akan kita baca. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, yang pertama tentu, ya, dari Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah, ya, orang yang telah Allah ampuni dosa-dosanya, dan beliau adalah orang yang mendapat kebaikan pahala dari kita semua ila yaumil qiyamah. Kenapa? Karena Nabi yang mengajarkan kebaikan. Dan kata Nabi SAW, siapa yang mengajarkan kebaikan, baginya pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Maka Nabi mendapatkan pahala kebaikan kaum muslimin sampai hari kiamat. Tetapi Nabi SAW, ketika beliau sholat, kakinya sampai pecah-pecah. Bahkan disebutkan oleh sahabat, ketika Nabi sholat itu pernah iseng jadi makmumnya. Hadis ini pernah kita jelaskan dalam Riyadhus Shalihin. Ya, kemudian beliau membaca Al-Baqarah, kemudian membaca, ya, An-Nisa, kemudian membaca Ali Imran. Yaqra'uhu mutarassilan. Nabi membacanya dengan pelan-pelan dan menghayati. Kalau ada ayat tentang azab, Nabi memohon perlindungan. Kalau ada ayat-ayat tentang, ya, jannah, Nabi memohon agar dimasukkan ke dalamnya. Masya Allah. Ya, beliau adalah orang yang telah Allah ampuni dosa-dosanya dan membawa kebaikan yang luar biasa. Tetapi beliau dalam satu rakaat sampai seperti itu. Bahkan rukuknya
itu juga kurang lebih seperti berdirinya. Masya Allah. Dan juga Imam Malik, bahkan sebelum itu Umar bin Khattab itu, sebagaimana kita ketahui, ya, awal-awal sholat tarawih itu tidak berjamaah. Maka ketika Umar bin Khattab datang ke masjid dan mendapati orang berpencar-pencar safnya, ada yang bersama 2 makmum, ada yang bersama 3 makmum, ada yang sholat sendiri, ya, kemudian Umar bin Khattab pun memerintahkan mereka agar menjadikan satu imam, yakni ditunjuklah Ubay bin Ka'ab. Dalam riwayat Imam Malik dari Sa'ib bin Yazid, ya, beliau mengatakan dahulu itu, ya, ketika kami bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari, ini 2 yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab agar menjadi imam tarawih, ya, dahulu kami membaca surat-surat yang ayatnya ratusan. Surat-surat yang ayatnya ratusan. Ini berarti kan sholatnya di masjid umum, ya, bukan pribadi. Membaca ayat ratusan. Dan tidaklah kami selesai dari sholat kecuali fajar hampir terbit. Masya Allah. Ini adalah generasi yang utama yang hendaknya kita contoh, walaupun kita nggak bisa serupa, ya. Mungkin kita katakan hampir mustahil, ya. Hampir mustahil, Pak, ya, apa mau dicoba sekali gitu. Ya, nanti tinggal imamnya, imam jadi makmum gitu kan. Imamnya juga nggak kuat gitu kan. Masya Allah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, inilah bagaimana salaf, para ulama dahulu, para sahabat, para tabi'in menyambut bulan Ramadan. Serius mereka, karena mereka bersyukur, ya. Baik. Dan juga Imam Bukhari disebutkan dalam riwayat, dan ini bisa kita dapatkan dalam kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab. Beliau menyebutkan banyak kisah-kisah, ya, dan bagaimana dahulu para salaf menyikapi bulan Ramadan. Imam Bukhari menghatamkan 1 kali di siang hari, 1 kali hatam Al-Quran, dan 3 hari setiap, atau 1 kali setiap 3 hari di malam harinya. Jadi paginya menyelesaikan, dan setiap malam itu 3 hari selesai hatam, membacanya dalam sholat kalau sudah masuk bulan Ramadan. Sa'id bin Jubair menghatamkan Quran setiap 2 hari sekali. Masya Allah. Imam Qatadah biasa menghatamkan Quran di selain bulan Ramadan itu 7 hari sekali. Jika di bulan Ramadan beliau menghatamkan 3 hari sekali. Dan kalau sudah masuk 10 terakhir, dia menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali. Ajib ini manusia ini, ya, ini bukan nabi, ya, ini bukan nabi, ini para salaf, ya, yang hendaknya kita setidaknya memiliki kita melek, dan kita akhirnya bisa menyikapi Ramadan ini dengan yang seharusnya. Nah, dan berkata Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, salah satu murid dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i biasa hatam saat Ramadan itu 60 kali. Berarti 1 harinya 2 kali. Dan di luar bulan Ramadan beliau menghatamkan 30 kali. Berarti 1 hari 1 kali. Masya Allah. Ini luar biasa jamaah sekalian. Ini bersyukur atas nikmat bulan Ramadan. Maka kita cek bagaimana kita, sejauh apa kita mensyukuri nikmat bulan Ramadan. Apa kita tergolong di antara golongan yang 2 sebelum yang ketiga tadi? Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga, ya, di antara yang mereka banyak lakukan adalah mereka banyak bersedekah. Bahkan Imam Syafi'i, ya, disebutkan oleh Ibnu Rajab, ya, uhibbu lirrajuli ziyadata bil judi fi syahri Ramadan. Aku suka kalau ada orang yang menambah kedermawanannya di bulan Ramadan. Iqtidaan bi Rasulillah, sebagai bentuk mengikuti Nabi SAW. Dan juga wali hajatin nas, dan karena banyak manusia membutuhkan kedermawanan mereka. Wali tasyaghuli katsirin minhum bisawmi wassalah, karena juga banyak di antara mereka yang mulai fokus salat dan puasa dan beribadah yang lainnya, dan mereka meninggalkan jual beli. Itu dulu, ya. Para salaf dulu bahkan ketika masuk bulan Sya'ban mereka sudah meninggalkan jual beli. Banyak. Makanya Imam Syafi'i sampai mengeluarkan semacam fatwa.
baiknya orang-orang kaya itu berderma lebih di bulan Ramadan karena banyak kaum muslimin yang fokus baca Quran, fokus ibadah. Ya, ini kalau diikutin repot sekarang, ya Pak ya. Oh, gimana beli baju barunya? Gimana ini dan seterusnya. Nah, Taib jamaah sekalian rahimakumullah. Berkata Az-Zuhri Ibnu Syihab, "Idza dakhala Ramadan," kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau mengatakan, "Fa innama huwa tilawatul Qur'an." Bulan Ramadan itu adalah bulan memperbanyak baca Quran, wa it'amut ta'am, dan memperbanyak memberi makan kepada orang. Jadi dua fokus amalan yang disebutkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Taib, sedikit lagi, jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa mereka bisa menikmati ibadah ini? Ibadah ini kan berarti nikmat bagi mereka, sehingga mereka ketagihan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Thariqul Hijratain, innal muhibba, orang kalau sudah cinta betul sama Allah, yataladzadzu bi khidmati mahbubihi, dia merasa lezat berkhidmah, ya, berkhidmah kepada orang yang dia cintai. Orang kalau sudah cinta, dia merasakan kenikmatan ketika membantu menolong orang yang dia cintai. Wa tasarrufu fi ta'ati, dan dia senang melakukan ketaatan-ketaatan kepada yang dia cintai. Wa kullama kanatil mahabbatu aqwa, kalau cinta itu semakin kuat, kanat ladzatut ta'ati wal khidmati akmal, maka kecintaan untuk berkhidmat dan taat kepada Allah itu semakin sempurna, rasanya semakin nikmat. Falyazinil abdu imanahu wa mahabbatahu lillahi bihadzal mizan, maka seorang hamba hendaknya mengukur cintanya kepada Allah dengan barometer ini. Kata Ibnu Qayyim, kalau dia semakin lezat saat beribadah, berarti imannya bagus. Kalau dia dalam ketaatan kok berat, masih terpaksa, ya itulah kualitasnya imannya. Itulah kenapa mereka bisa melakukan amalan yang luar biasa semacam itu. Baik, kita ringkas yang terakhir, wa qala ba'duhum. Ini juga dalam kitab Thariqul Hijratain Ibnu Qayyim, wa qala ba'duhum. Sebagian dari mereka, para ulama mengatakan, ta'adzabtu bis salati 20 sanah. Aku merasa berat menjalankan salat malam selama 20 tahun. Thumma tana'amtu biha, lalu aku merasakan nikmatnya salat malam 20 sanah. 20 tahun setelah, jadi 20 tahun itu merasa terpaksa, 20 tahun kemudian baru merasa nikmat. Wa hadhil ladzah, maka kelezatan ini dan nikmat yang dirasakan, innama tahsulu bil musabarah, akan dirasakan kalau kita sabar dalam ketaatan kepada Allah, wa ta'ab awalan, dan merasa capek terlebih dahulu. Fa idza sabara alaihi, kalau dia mau sabar di atas taat kepada Allah, wa sadaqa fi sabrih, dan dia jujur dalam sabarnya, afdha bihi ila hadhil ladzah, maka dia akan sampai kepada kelezatan tersebut. Memang gitu caranya, harus sabar dalam ketaatan baru bisa merasa nikmat. Maka mari kita paksa diri kita, khususnya di bulan Ramadan ini, semoga setelah keluar dari bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang takwa dengan sebenar-benar takwa, dan kita bisa merasakan nikmatnya melaksanakan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.